Hurian itu hata na hinaholongan di bagasata Tuhata Yesus Kristus. Sebelum tamulay amanginang adong sautik ralat di titik ta ima di nomor 10 sada di sontar tulis punguan Debora alatu gijang nasida melayani gabe remaja naposo manodisi. Hurian itu hata ngadapok betikina lau pak perminggota di tikyon atong tapuji matuhata marede hitasian bukede nomor 12 ayat sada saro di ayat tulu. Dipuji roh hakono Jehovah Tuhaki Urut berita ono sudi pamanan mi marhite-hite guarni de bata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi porbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Saingot male Jahuba akadenggan ni basam dohot asini roham, aisian narobi doakai, asa unang marsurak-surak aka musuk kumidau, ale de bataku marhapo satu hodoau, saya unang pailau. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan de bata manamina di Banua Gijang, para sirohana sumurung, namadok molate mahami tuho sian nasa rohanami, ala di leon ho anakmu nasa sadai tuhamatean humoko pami, asa unang magu na porsiai di bana, ala yasa hanguluan nasa leleng ni leleng na dinasida, tatap mahami alea manami na di bagasan anakmu Yesus Kristus, nagabe habadiaon dohot hati korat dihami, sese sama dosa nami saluhut, ala ni pelean na sundenggan na pinelehom nait humoko pami, say paeleng mapinggolmu tutang yang nami, jala asi maroham dihami, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhata marede hitasian bukede nomor 250. Saka
Tatangihon ma patik ni debata, sian patik parjolo dohot lapatanna, patik parjolo, ahu do Jahoba debatam ninna debatata, dang jadi marakku pahu baneromu debatam, dia do lapatan ni, odo, ikut ubia rohata jala humolong, jala upos mida debata, asa mida nasa adong, atong rap mangidugugu mahita sian Tuhan debata laho mangulahon nahobar tu patik nai. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nahobar tu patik mi. Amin. Tapuji Tuhata marede hita sian bukede nomor 174 ayat 3 dohot ayat 4. Tatopoti madu satana gudangi tuadupan ni debata, tapoduk be marohata martang yang mahita. Ale Tuhan debata mani Tuhan Yesus Kristus, hodo debata naso hatu dosan sitop panasa ana adong, paruhum natigor na manguhumi jolma manusia, narodo hami tujolom manopoti dosa nami, akan hula hami marhite sian pangalosyon nami di patikmu, ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohanami naroai, nang sian pakateon nami nasodure, ro di pangulion nami di hisap-hisap ni rohanami, nata masih tutudo hona uhum hami alani dosa nami, alaina tersosol bagi dohami noai ngalani, asima roham di hami ale di batanami, pardinggan basa jala para siroha doho, alani anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, seise sama dosa nami saluhutna, jala suruh matod di perbadia tu roha nami be,
asa tarbain hami manguliho di bagasan hati goran dohot habadiaon. Gabi sahat hami Tuhan uluan nasora suda, na pinarbaga gabam di aka, na porsea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapi gimana tabaga-baga taringot tu hasisan ni dosa. Songonodo pakaholongan ni debata di Portibion. Pola do anak na sasadai di lehon asa unang magu kanup na porsea di ibana. Asa hanguluan na sa leling ni leling na di ibana. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amen. Tapuji Tuhata marhitikur paropuan parare Kamis.
Tapuji Tuhata marede mahita sian bukede nomor 732 ayat sada dohot ayat tulu. Tabiki mahatani di bata turpuk epistel di mingguta sadarion imana tersurat di sada Musa biddu 10 tulu memukamai ayat sada sahat rodi ayat pitu dohot ayat 15 sahat rodi ayat 10. Sada Musa biddu 10 pitu ayat sada sahat rodi ayat pitu dohot ayat 15 sahat rodi ayat 10 tajahama margati soring. Si Abram gabi si Abraham. Jadi dung marumur 10 tahun si Abram di ida maroja huba nama doktu ibana ahudo debata nasun hinagugu sai marparange di juluk kumaho jala daulat roham. Jadi manukap masih Abram dungi makatai di bata musai dohotibana. Ala nidang bi si Abram guarmu dohonon si Abraham ma guarmu. Ainunga hupabak kita gabe opu ni torop aka bangso. Sai pahotokku ho padan hu turo dohot tu pinoparmu sogut marsudut-sudut gabi padan saliling-lilingna pabuau gabi di batam dohot di bata pinoparmu sugut. Ai pasu-pasu oku ibana jalan lehonoku huma diho anak sada nasian ibana jala pasu-pasu oku ibana gabiaka bangso gari raja niaka bangso marroan sian ibana sugut. Ayat 10 ima sahatna martua doakan atu mangihon hatani di bata jalano peopsa. Amin. Tapuji Tuhata marhite
kur remaja naposo.
Ta puji Tuhata marede mahita sian bukede nomor 220 walu ayat sada dohot ayat 2. Taha tidakon ma haporseotai songona hina tidakon ni dongata sa porseo disadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai imana tinubon ni si Maria na gabi-gabian si Anton di Porbadia andorang sohabubuhan ido tuhata na tumaun na bernid di panguhuman ni Silatus nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang na tuat tu banua toru dung ditanom na mulak mangolu di hari patuluhon nama naik tu surgo laho hundul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo na suatu dusani di sima ibana paima mulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohok namate au porsea di ton di Porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot dia sesani dosa dohot dihatai na mandok mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate dohot dihanguluan na sorasuda. Amin. Tapi kema titing ni huriata. Tapi kema puji-pujian siankur ama Ebenezer.
Tabi kima titing ni huriata. Titing namasa di Herata Dinami Samingguan dengan topik dirajumi debatado hapor siaun gabe hatigoran. Allah memperhitungkan iman sebagai kebenaran. Yang pertama, nama minggu kita hari ini Minggu Reminiscere. Artinya, ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu. Mazmur 25 ayat 6. Yang kedua, statistik. A. Baptisan. Pada hari Minggu 3 Maret 2024 yang akan datang, Gereja HKBP Makassar akan melaksanakan sakramen baptisan kudus kepada anak-anak, kepada orang tua yang hendak membawa anaknya ke dalam baptisan kudus agar mendaftarkan ke sekretariat gereja dengan membawa fotokopi akte kelahiran jika sudah ada. Bagi yang bukan anggota Jemaat HKBP Makassar agar membawa surat keterangan dari gereja asalnya. Yang B. Jemaat pindah. Pada hari ini Minggu 25 Februari 2024 telah pindah jemaat keluarga. Yang pertama, Bapak Wilson Marpaung Wadesi Boru Sidauru dengan 2 orang anak yaitu Lijan Maratus Marpaung dan Lepin Duon Ferry Marpaung, alamat Jalan Korban 40.000 Rapo Jawa Makassar, pindah keanggotaan menjadi jemaat gereja HKBP Kupang, Resort Kupang, Distrik 17 IBT. Yang kedua, Bapak Johannes Sudirman Hutagaul ST, Nopa T. Boru Siregar SE dengan 3 orang anak yaitu 1. Foster John Finn Y. Hutagaul, 2. Jesselyn Boru Hutagaul, 3. Jorge Daniel F. Hutagaul, alamat Jalan Andi Tondro 6 Makassar. Tuhan Yesus memberkati jemaatnya yang di tempat yang baru. Ketiga, Dewan Koinonia. 4, Dewan Marturia. Kelima, Dewan Diakonia. Keenam, Kesekretariatan. Sumbangan sound system. Gereja HKBP Makassar menerima sumbangan dari Bank BTN wilayah Makassar sebesar 50 juta untuk pembelian sound system dan telah direalisasikan pembelian seperangkat sound system antara lain mixer Yamaha MGP 24 channel 1 buah, speaker aktif Yamaha DBR 15 2 unit, drum elektronik Yamaha DTX 452K 1 set, mic dynamic source SP200 5 buah, mic wireless Crash 6010 2 buah, tiang mic Fahrenheit 3400F 5 buah, tiang mic Fahrenheit A205 meja 1 buah, standbox 703F 1 buah, tripod salon Kresat 503 2 buah, Westband amplifier Crash HDT 3803 1 buah, Strict room 1 set. Majelis dan Jemaat HKBP Makassar mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ketujuh, pelayanan. Ibadah kebaktian wilayah. Di wilayah Filipi, hari Selasa 27 Februari 2024, di rumah keluarga MR Marpaung R. Boru Hutapea, alamat Jalan Jipang Raya, Perumahan Villa Megasari, Blok G,
nomor 19. Yang kedua di wilayah Efesus, hari Selasa 27 Februari 2024 di rumah keluarga Situa Insinyur Hasim Matupang Haboru Hutagalung, alamat Jalan Pacinang Raya 3 nomor 62. Kebaktian masuk pukul 19.30 WITA. Yang kedelapan pengumuman. A1. Kebaktian minggu di pos pelayanan Goa Paduan Suara di pos pelayanan Goa. Yang pertama, pada hari ini Minggu 25 Februari 2024, Paduan Suara yang melayani ibadah Minggu di pos pelayanan Goa adalah Punguan Kur Ama HKBP Makassar. Ibadah masuk pukul 18 WITA. Yang kedua, pada hari Minggu 3 Maret 2024 yang akan datang, Paduan Suara yang melayani ibadah Minggu di pos pelayanan Goa adalah Kor Paropuan Parari Kamis. Yang ketiga, sebagai tambahan, pada hari ini Minggu 25 Maret 2024, Inang Diakonis Boru Sinaga melayani di gereja HKBP Tamarunang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati di dalam pelayanannya. A2. Ibadah Sabtu Ceria. Pada hari Sabtu 2 Maret 2024 yang akan datang, anak-anak sekolah minggu HKBP Makassar akan mengadakan ibadah Sabtu Ceria di rumah keluarga Tulus Oloan Marpaung, Triana Boru Hutajulu. Ibadah dilaksanakan di gedung sekolah minggu masuk pukul 17 WITA. Dihimbau kepada seluruh anak-anak sekolah minggu supaya menghadirinya. Yang B. Ibadah jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Yang pertama, Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Boru Simajuta. Yang kedua, Inang Nyonya Situa B. Banjarnahor JG Boru Manulang. Yang ketiga, Nona Parulian Boru Pasaribu. Yang keempat, Amang Aha Manurung. Yang kelima, Inang Nyonya W. Naibaho KR Boru Pasaribu. Yang keenam, Inang Nyonya T. Sitanggang N. Boru Huta Barat. Yang ketujuh, Inang Nyonya Situa K. Goltom CH Boru Pardede. Yang kedelapan, Inang Nyonya EJ Sitorus C. Boru Panjaitan. Yang kesembilan, Inang Nyonya MP Silitonga F. Boru Samosir. Yang kesepuluh, Inang Nyonya Situa AT Simajutak SLN Boru Siahaan. Yang kesebelas, Amang Situa Dr. Andus P. Tampu Bolom. Sebagai tambahan, nomor 12, Maliaki Simatupang lagi di rumah sakit. Dan yang 13, Alberto Situmorang dari wilayah Kolose di rumah sakit. Yang selanjutnya Teofano Togar Marpaung, nomor 13, Inang Nyonya AWR Sitopul WR Boru Simajuta. Bagi jemaat keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. C. Jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 26 Februari sampai dengan 3 Maret 2024. Ulang tahun kelahiran remaja sampai dewasa ada 9 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 3 orang. Ulang tahun pernikahan ada 3 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya.
Jadwal pemakaian gereja dapat kita lihat di dalam warta. Demikian juga laporan keuangan pemasukan maupun pengeluaran dapat kita lihat di dalam warta kita. Demikianlah warta minggu ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tapuji Tuhata marede mahita sian bukede nomor 443 ayat sada dohot udutna las disoma tapasahat piliata. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti ati-ati doho pikiran muda be di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras ma dihita saluhut na dia makamanami doho inanami tajaha mahatani Tuhata di mingguta sadarion imana tarsurat di Rom bidu opat mamuka masian ayat 10 walu tu ayat 25.
Ujau kami matu tonga-tongata songonom ma hatani tu hata dihita. Maralohon nasa pakirimo do haporsiaonna na makirimi. Asa gabi amani torok bangso ibana hobbar tu hatai songonima sugut poparamu. Dang naolo gale haporsiaonnai paidaida pamatangna nahira so marngulube ay nunga 100 taon ne umurna nang paidaida si Sara nang sahib ladangi. Dangolo ganggu rohana manadikon haporsiaol di baga-baga ni debata nalam tutuguna do tahe haporsiaonna jala di parsangapi do debata ay positutu do rohana do gugoni debata patupahon na pinar baga-bagana barbagabaganay alanido ubahen na dirajumi igabe hati goranna dada alani ibana sabing ubahen na tarsurat nang dirajumi tu ibana hitape ditatap do disi ay siraju moddo nang tuhita haporsiaw di ibana na pahehehon Jesus tuhatai sian namate ay di pasahat do ibana alani pangalosyotai jala di pangulu siala hati goratai masahat na di hati Indonesia di dok masongonon sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja tetapi ditulis juga untuk kita sebab kepada kita Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikian firman Tuhan. Di hamakamanami doho inanami gabe adong do tubu perdebatan di tengah-tengah ni huria Rom. Ima antara halak Kristen, Yahudi dohot halak Kristen, non Yahudi, sian bangsona asing ni Yahudi. Ala memang kurang pangatusion nasida taringok tuha porsiaon. Mereka kurang memahami makna daripada iman itu yang sesungguhnya. Molo di halak Yahudi, di do imana do, di do nasida, asa ikut diulah do patik, asa pitor sasa halak, dia dopan ni dipata. Jadi seseorang itu harus melakukan hukum Taurat. Harus menjalankan semua tradisi-tradisi keyahudian barulah mereka itu benar di hadapan Tuhan. Harus melakukan hukum Taurat. Maka mereka mendesak, mereka memaksa orang-orang Kristen non-Yahudi itu supaya mereka harus hidup di dalam hukum Taurat. Jadi mereka masih meyakini sebuah amal ibadah itu sangat penting. Amal ibadah itulah yang akan membenarkan seseorang. Kira-kira seperti itu pemahaman orang Yahudi. Jadi seseorang itu mau benar di hadapan Tuhan, mereka harus benar-benar melakukan amal dan ibadah. Semakin banyak amal ibadah, mereka semakin benar di hadapan Tuhan. Alai didok Apostel Paulus ma, dia lusi imana do.
haporsiaonido nama mitori jolma. Dada mangulahon patik. Manusia dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan baik, bukan karena melakukan hukum Taurat. Jadi seseorang itu dibenarkan di hadapan Tuhan bukan karena perbuatan baiknya, bukan karena dia rajin melakukan ibadah, bukan karena dia marpangalahon adenggan gabe pitori mana dia dopan di bata daun. Alai Allah haporseon nado di Tuhan Yesus Kristus. Ido nama bahen sahala jolma pitor benar di hadapan Tuhan. Alani ido dihamu akamanami doho inanami, tidak ada manusia yang bisa benar di hadapan Tuhan jika hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Hidup bana polai koro Tuhan Yesus tutonga-tonga di portibion pasahod dosata. Kenapa? Karena orang Yahudi gagal untuk melakukan hukum Taurat. Mereka tidak bisa hidup benar di hadapan Tuhan hanya dengan mengandalkan kekuatannya melakukan hukum Taurat. Tetapi firman Tuhan mau katakan kepada kita melalui Rasul Paulus, kita benar adalah karena kita dibenarkan oleh pengorbanan Yesus Kristus. Kita benar adalah karena kita dibenarkan oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Hanya karena iman kepada Yesuslah yang telah menebus kita dari dosa, yang membenarkan kita menjadi orang yang benar di hadapan Allah. Jadi kita melakukan perbuatan baik, kita melakukan ibadah, kita rajin untuk mendengarkan firman, itu bukan supaya kita benar di hadapan Tuhan, tidak. Bukan supaya kita benar di hadapan Tuhan. Tetapi kita melakukan perbuatan baik, kita melakukan ibadah, kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, itu adalah buah dari iman kita kepada Tuhan. Jadi ada sebuah pemahaman yang harus diluruskan seperti itu. Jadi kita melakukan baik bukan supaya kita benar, tidak. Tetapi kita melakukan hal yang baik, kita ibadah adalah sebagai buah daripada iman kita kepada Tuhan. Kemudian Paulus kasih contoh seperti ini. Ada beberapa contoh yang dikasih Paulus. Kalau orang bekerja dan dia mendapatkan upah, itu adalah hak dia, karena dia sudah bekerja mendapatkan upah. Tetapi ketika ada seseorang yang tidak bekerja, tidak melakukan apa-apa, tetapi dia menerima sebuah hadiah, menerima sebuah upah, dia menerima sesuatu dari apa yang tidak dia kerjakan, maka itu bukan upah, maka itu bukan hak dia sebenarnya. Tetapi itu namanya adalah hadiah, itu adalah pemberian, itu adalah anugerah kepada dia. Maka demikian juga di dalam kehidupan beriman kita. Kita itu benar di hadapan Tuhan, bukan karena perbuatan kita. Yesus yang sudah menderita, Yesus yang sudah mati di kayu salib untuk keselamatan kita. Itu adalah pekerjaan Tuhan. Kita tidak akan mungkin melakukan seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi oleh pengorbanan Dia kita memperoleh keselamatan. Itulah anugerah daripada Tuhan Yesus kepada kita. Itu adalah pemberian Tuhan kepada kita. Karena Yesus mati di kayu salib, maka kita mendapatkan keselamatan. Itulah yang dinamakan dengan pembenaran oleh iman. Jadi kita dibenarkan adalah karena iman kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah melakukan sesuatu untuk kita. Kita hanya tinggal menerima saja. Hanya tinggal menerima sebuah anugerah, sebuah hadiah dari Tuhan. Jadi mustahil kita benar di hadapan Tuhan hanya dengan kekuatan, dengan perbuatan kita. Tidak. Sebanyak-banyak apapun amal ibadah kita, tidak akan pernah bisa membuat kita benar di hadapan Tuhan. Hanya karena percaya beriman kepada Tuhan Yesuslah kita dibenarkan oleh Tuhan. Yang kedua, ada contoh yang disampaikan Paulus juga, sebagaimana firman Tuhan yang telah kita baca juga di sini. Adalah contohnya dikatakan Abraham. Abraham dipanggil Tuhan menjadi bangsa yang besar.
Akan banyak keturunannya katanya seperti banyaknya pasir di pantai, seperti banyaknya bintang di langit. Dia akan menjadi sebuah bangsa yang besar. Tuhan menjanjikan Abraham menjadi bangsa yang besar nantinya. Itu adalah janji yang begitu sangat luar biasa diterima oleh Abraham. Tetapi sebuah pertanyaan yang sangat mendasar adalah, siapa Abraham? Siapa Abraham? Mengapa harus Abraham dipilih Tuhan di antara orang-orang sejamannya? Coba. Bahasa polek ko ni mana? Era rong benasing be. Nola si Abraham harwa jolma di masai. Kan tidak. Banyak orang lain loh. Apakah karena Abraham itu berbuat sesuatu? Apa yang sudah diperbuat Abraham sehingga dia harus dipilih oleh Tuhan? Apakah tidak ada orang lain selain Abraham? Tetapi Tuhan memilih Abraham. Abraham itu bukan siapa-siapa. Abraham itu bukan karena berbuat sesuatu. Dia hanya manusia biasa. Tetapi itulah anugerah. Itulah anugerah pemberian dari Tuhan. Abraham bukan siapa-siapa. Abraham tidak melakukan apa-apa. Tetapi Tuhan memberikan sebuah anugerah yang sungguh sangat luar biasa, menjadi bangsa yang besar. Dia tidak berbuat apa-apa. Tuhan hanya katakan, Abraham, aku memanggil engkau menjadi bangsa yang besar. Borhak maho. Borhak imana. Itu adalah anugerah, itu adalah pemberian, itu adalah hadiah yang Tuhan berikan kepada Abraham. Alanido songolido nang dihita kamang dot taminang. Ise maharwahita. Kebe jupangan asini roha di bagasan Yesus Kristus kita. Siapa kita sehingga bisa mengenal Yesus, sehingga kita bisa menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Bekodohono tadu bang moliate mak gabi porsia hita di Tuhan Yesus. Tatiup haporsiau nasi tongi. Apakah itu karena perbuatan kita? Itu adalah anugerah dari Tuhan. Tetapi persoalannya Amanginang, pelajaran teladan yang sangat berharga dari Abraham yang mau kita pelajari adalah ketika Tuhan memanggil Abraham, dia merespon anugerah Tuhan itu dengan iman percaya. Di situ yang menjadi persoalan. Abraham dipanggil Tuhan dan Abraham merespon panggilan itu dengan iman percayanya. Dia merespon dengan iman percaya apa yang Tuhan janjikan kepada dia. Tidak semua orang sanggup seperti itu. Tidak semua orang mau seperti itu. Di situ yang menjadi persoalan. Ada yang merespon dan ada yang tidak mau merespon janji Tuhan, panggilan Tuhan, anugerah Tuhan itu. Amanginang, mungkin kita pernah melihat video. Ada banyak ya semacam social eksperimen seperti itu. Orang yang kasih hadiah di jalan-jalan, memberikan sesuatu. Ternyata ketika seseorang baik mau memberikan sesuatu di jalan, tidak semua orang mau untuk menerima gitu loh. Ada yang cuek, tidak mau untuk menerima. Kira-kira seperti itu. Tetapi ternyata ada juga orang yang mau menerimanya dan ternyata ketika dibuka itu adalah hadiah yang sangat berharga. Demikian juga dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus Amanginang. Tuhan Yesus kasih gratis kok. Anugerah Tuhan Yesus itu sudah diberikan dalam hidup kita. Tetapi ternyata tidak semua orang untuk mau menerima anugerah yang Tuhan Yesus berikan itu dalam kehidupan kita. Maka Amanginang, kita akan lebih pelajari lagi. Abraham meninggalkan sebuah teladan yang sangat berharga di dalam kehidupan kita untuk lebih memahami sebenarnya bagaimana iman itu di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mencoba untuk memahami, mendalami iman percaya kita kepada Tuhan. Di ayat 10 lalu di dok malisi. Asa
molotajaha di ayat 10 lui di dokdo asa di tubuhon haporsiaonido pakirimon. Iman itu akan melahirkan pengharapan. Itulah yang dikatakan di ayat 18. Walaupun yang dijanjikan oleh Tuhan itu belum dapat dilihat oleh Abraham, Tuhan hanya berjanji. Entah di mana itu tanah yang Tuhan janjikan itu. Entah seperti apa janji Tuhan itu, engkau akan menjadi bangsa yang besar. Abraham belum melihat, tetapi dia percaya akan janji itu. Maka Abraham mau berangkat, mau maju, mau pergi, dia tinggalkan kampung halamannya. Borha imana. Songona didok ni debata. Artinya kita belajar bahwa iman itu akan melahirkan sebuah pengharapan untuk maju. Sekalipun belum terlihat, sekalipun belum ada nampak nyata dengan mata kepala kita sendiri. Tetapi kita mau bergerak sekalipun belum ada sebuah yang nyata terlihat. Maka dari sini kita belajar Amanginang bahwa orang yang beriman itu adalah orang yang berpengharapan. Orang yang beriman itu adalah orang yang tidak mau putus asa. Orang yang tidak patah semangat, orang yang tidak mudah menyerah. Sekalipun keberhasilan itu belum terlihat, sekalipun kesuksesan itu belum nyata di depan mata, tetapi orang beriman akan mau untuk menjalani kehidupan dia. Dia akan mau untuk menapaki perjalanan kehidupannya sekalipun belum nyata terlihat. Keberhasilan itu belum ada, kesuksesan itu belum ada. Tetapi seseorang itu mau berusaha bekerja, mau berusaha melakukan, itu adalah karena pengharapannya kepada Tuhan. Maka orang yang beriman itu akan ada sebuah pengharapan. Dia siap menjalaninya. Mungkin kita pernah mendengar Amanginang motivasi-motivasi dari berbagai motivator. Mereka memberi kita semangat supaya kita tidak menyerah. Motivator-motivator yang memberi kita semangat supaya kita percaya diri bahwa kita bisa, bahwa kita mampu, bahwa kita pasti bisa akan sukses, kata mereka. Akan tetapi Amanginang, motivasi iman kita jauh lebih daripada itu semua. Motivasi iman kita jauh lebih daripada kata-kata bijak, motivasi apa yang dikatakan orang. Kenapa? Karena pengharapan kita memiliki dasar yang kuat, yaitu janji Tuhan. Janji Tuhan yang penuh dengan kuasa. Ada jaminan dari Tuhan bahwa pengharapan kita itu tidak akan mengecewakan. Iman kita tidak akan mengecewakan, pengharapan kita kepada Tuhan tidak mengecewakan. Orang lain, motivator bisa saja mau bisa katakan kepada kita, memotivasi kita, memberikan semangat kepada kita. Tetapi apakah mereka bisa kasih jaminan kita pasti akan sukses? Mungkin mereka hanya bisa untuk menyemangati kita, tetapi apakah mereka bisa kasih jaminan bahwa kita pasti akan sukses, bahwa kita pasti akan berhasil, bahwa kita pasti akan bisa? Mereka apakah bisa kasih jaminan? Tetapi Tuhan kasih kita sebuah jaminan. Tuhan tidak hanya berjanji, tetapi Tuhan juga kasih sebuah jaminan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kalau Tuhan katakan, setialah sampai akhir, maka aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Sudah ada sesuatu yang indah yang Tuhan janjikan di depan. Sehingga tidak hanya kata-kata janji yang Tuhan katakan, tetapi ada kepastian. Ada jaminan akan janji Tuhan itu. Itu yang pertama Amanginang. Nah, kedua homma di ayat 10 sia tu ayat 20 di dok do disi di ayat 10 sia do ayat 20 dang wologale ha porsiaonna alai tulam toguna do ha porsiaonna. Imannya tidak menjadi lemah, tetapi justru diperkuat.
menjadi kuat. Iman Abraham menghadapi pergumulan tidak menjadi lemah, tetapi semakin kuat. Jadi pengalaman hidup Abraham itu juga menjadi pelajaran bagi kita, Amanginang. Dia memiliki iman yang selalu konsisten naik. Jadi kalau kita coba membuat sebuah grafik iman daripada Abraham itu, maka grafik iman dia itu adalah semakin lama semakin bertumbuh, semakin naik. Bukan semakin turun, tetapi semakin naik. Jadi Abraham itu tidak hanya panas-panas di awal. Jadi tidak hanya semangat di awal iman Abraham. Tuhan panggil dia, oh iya, aku akan menjadi bangsa yang besar, aku berangkat. Tetapi ketika di dalam perjalanan itu ada persoalan, ketika di dalam perjalanannya itu ada ujian, ada pergumulan, apakah iman Abraham menjadi loyo? Apakah iman Abraham menjadi surut? Kita melihat bagaimana perjalanan kehidupan Abraham. Dikatakan tadi di dalam nas kita ini, Abraham sudah berumur hampir 100 tahun. Rahim Sarah sudah tertutup. Itu adalah tantangan bagi iman Abraham. Tetapi apakah Abraham menjadi hilang kepercayaan kepada Tuhan? Kalau secara biologis tidak mungkin punya anak lagi, kan gitu. 100 tahun rahim Sarah sudah tutup. Ya kalau secara logikanya nggak mungkin lagi, kan gitu loh. Bagaimana mungkin Abraham bisa punya anak lagi? Tetapi apakah itu menyurutkan iman Abraham? Tidak. Dikatakan di dalam nas kita ini, itu tidak melemahkan imannya. Justru imannya semakin kuat. Semakin terjadi kemustahilan, semakin dia percaya ketidakmustahilan bisa terjadi di dalam imannya kepada Tuhan. Demikian juga ketika Tuhan sudah kasih si Ishak, dia sudah dikasih anak, tetapi Tuhan meminta untuk dikorbankan lagi. Nah, sudah dikasih, minta lagi Tuhan supaya itu dikorbankan. Itu adalah ujian bagi iman Abraham. Tetapi sekalipun diuji seperti itu, Abraham imannya tidak menjadi lemah. Tetapi imannya menjadi lebih kuat lagi. Maka Amanginang, apa yang bisa kita pelajari dari sini? Bagaimana dengan iman kita? Apakah kita bisa meniru iman seperti Abraham ini? Jangan-jangan kita hanya semangat di awal. Jangan-jangan iman kita hanya ya cuma awal-awalnya aja kita kuat iman. Tetapi ketika ada ujian, ketika ada pergumulan, iman kita justru semakin lemah. Ketika apa yang kita doakan tidak seperti yang itu yang terjadi. Ketika dalam kehidupan kita ada jalan buntu, ada beban yang berat, ada halangan-halangan, rintangan-rintangan dalam kehidupan kita. Apakah itu membuat kita semakin melambat? Mulai meragukan Tuhan, benar enggak ini Tuhan punya kuasa? Benarkah Tuhan ini enggak mengasihi aku? Benar enggak Tuhan ini bisa menolong aku? Mungkin ada orang seperti itu, ketika ada halangan-halangan, hambatan-hambatan, dia mulai meragukan, ini benar enggak ini gitu. Ini Tuhan ini benar apa enggak ini? Benar enggak ada Tuhan ini? Tetapi kalau kita melihat belajar dari Abraham, Abraham tidak pernah sekalipun dia ragu akan janji Tuhan. Sekalipun di depan dia sudah nyata kemustahilan, tidak akan mungkin, tetapi tetap dia percaya kepada janji Tuhan. Maka ini menjadi renungan bagi kita, Amanginang. Bagaimana, apakah ketika pergumulan itu datang, itu menyurutkan iman kita? Tetapi kita belajar dari Abraham, imannya bukan semakin lemah, tetapi justru iman dia semakin kuat. Ketika ada pergumulan, ketika ada tantangan, Abraham semakin kuat di dalam imannya kepada Tuhan, semakin mempercayai Tuhan. Itulah iman yang benar di hadapan Tuhan, Amanginang. Bukan justru semakin ragu, benar enggak Tuhan ini ada?
bukan seperti itu iman yang benar. Tetapi sekalipun tidak seperti yang kita doakan terjadi, tetapi kita semakin percaya kepada Tuhan, disitulah iman yang Tuhan inginkan. Kalau Tuhan Yesus ilustrasikan itu sama seperti benih yang jatuh di semak duri. Jadi jadi sama seperti benih yang jatuh di semak berduri itu. Pada mulanya benih itu tumbuh, tetapi kemudian ada semak duri yang menghalangi pertumbuhannya, sehingga benih itu ada akhirnya mati karena kekhawatiran, karena berbagai macam hal. Maka yang mau diajarkan hal yang kedua, Amanginang, bahwa iman yang benar itu adalah semakin dibabat harus semakin merambat. Harus seperti itulah iman kita. Semakin ditantang, kita harus semakin berani. Semakin banyak ujian, semakin kita dekat dengan Tuhan. Ido haporsiau nasitong, ido haporsiau na mangulu. Jadi jangan justru gitu datang masalah, gitu datang pergumulan, kita semakin ciut, semakin takut. Ini benar enggak ini Tuhan? Tang songoni. Ketika tantangan datang, ketika masalah datang, ketika pergumulan datang, kita tidak semakin melemah, tetapi justru kita harus semakin tancap gas. Jadi kalau jalan itu semakin menanjak, ya kita harus semakin kuat tancap gas kan gitu loh. Semakin kuat kita untuk mendorong supaya semakin lebih mampu. Jadi ido haporsiau. Haporsiau ni ikobodoi laho mangalehon posniroha di kita. Jadi harus semakin kuat, bukan justru semakin lemah. Yang ketiga, Amanginang, napatuluhod di ayat 20 sada. Di ayat 20 sada di dok madisi epositutu dorohana. Tu dogogoni debata patupahon na pinarbaga-baga nainin. Positutu doro rohana. Mulu di hata Indonesia dengan penuh keyakinan katanya. Yakin penuh. Jadi Abraham itu yakin penuh bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang dijanjikannya. Ido banda molo didok di Heber 10 sadaya ha kamang dot taminang. Alai yang go haporsiaoni posni roha doi di akka sihirimon. Ahado haporsiaoni posni roha di akka sihirimon. Posni roha. Halak namar haporsiau tu debata ikon adong do dirina di bagasang nguluna pos niroha ido. Jadi orang yang beriman kepada Tuhan harus ada sebuah keyakinan, keteguhan iman di dalam kehidupan dia. Itulah orang yang beriman. Adong pos niroha molo didok di bahasa Batak, mungkin di atas Batak mungkin lebih denggan. Adong pos niroha nina di sihirimon. Ada keyakinan teguh. Kalau di dalam bahasa Ibrani, kata percaya itu adalah aman. Kalau di dalam bahasa Indonesia, iman. Jadi sebenarnya akar kata percaya itu memiliki akar kata yang sama dengan bahasa Ibrani. Iman dengan aman. Seperti itu, aman dan iman. Jadi seorang yang beriman itu akan ada rasa aman. Itu haporsiau. Halak nama haporsiau tu debata ikon adong do perasaan aman di bagasa dirina, tidak gelisah, tidak takut, tidak khawatir. Itulah orang yang beriman. Aman, iman, percaya. Orang yang percaya kepada Tuhan akan merasa aman dalam dirinya, tidak gelisah. Dia percaya bahwa Allah berkuasa melakukan yang terbaik di dalam kehidupan dia. Maka orang yang beriman itu adalah orang yang jauh dari rasa gelisah, jauh dari rasa ketakutan, jauh dari rasa kebimbangan. Kenapa? Karena ada rasa aman. Dia merasa aman karena Tuhan berkuasa di dalam kehidupan dia. Maka Amanginang, inilah yang mau dipelajari, inilah yang bisa kita pelajari dari iman Abraham. Kita mau diingatkan kembali bahwa iman itu akan melahirkan pengharapan. Kita semangat menjalani kehidupan,
iman itu akan melahirkan pertumbuhan. Semakin iman kita ditumbuhkan. Dan iman itu akan melahirkan posniroha, rasa aman di dalam menjalani kehidupan ini. Amin. Martang yang mahita. Maulia tema Tuhan di pasahak rohanami, di luas sohami Tuhan lahu manangion hatam di bagasan minggu nami sadari Tuhan. Diajar hoko hami Tuhan, asalam mangatusi hami di hapor siaon nang pinasahakmu di hami Tuhan. Asa marhiti hapor siaon na pinasahakmi asini roham di Tuhan. Mabuah kami tuhaluaon nang di pinar baga-bagami di akana olo porsea di ho Tuhan. Aleluya bisian hidup Tuhan. Marhiti hapor siaon ni dile hoko di hami pangatusion asa marhiti hapor siaon di ho Tuhan. Totong ma Tuhan lamar pakiri mo kami tu ho Tuhan. Jala tubuh di hami pos ni roha madalani pardalanan ning ulu nami. Molo jumpa pe Tuhan hamaolon jumpa aka naboral di bagasan ngulu nami Tuhan. Godang aka si pikiran. Godang aka si taonon na huwadupi hami Tuhan di pernguluan nami. Pos roha nami Tuhan. Dang nagabi gale haporsyon nami tuho Tuhan. Alem tutam toguna do Tuhan haporsyon nami makirim tuho Tuhan. Tulam toguna do hami marhaporsyaw tuho Tuhan. Ima nagabi pos ni roha na nilehommu Tuhan marhiti hatam di bagasat tikyon. Asa songon haporsyaw ni si Abrahami ma Tuhan nang haporsyaw nami di bagasan ngulu nami o Tuhan. Nang gabi sumurut hami porsya tuho Tuhan. Dang gabi lamdaw hami siya ko Tuhan. Molotung pegudang aka halangan hambatan pergumulan na wadupi hami Tuhan. Alay leho di hami Tuhan pos ni roha. Leho di hami semangat Tuhan. Najupang do Tuhan akan nauli na denggan si pasahatomu di hami Tuhan. Akan nasetotong marhaporsyaw Tuhan. Tuho Tuhan. Porsya do hami Tuhan. Dangadong na sotar patupaho di bagasan ngulu namyon. Tu do gogom, tu do basa-basam, tu do asin ni roham. Mga lehon akan nadumenggan di bagasan ngulu nami Tuhan. Ima nagabi pos ni roha nami. Madalani aka ari-ari ni ngulu nami Tuhan. Ima nagabi pos ni roha nami. Mangula aka si ulon nami si ganupari Tuhan. Porsya do hami Tuhan. Jupangan pasu-pasu do hami. Marhite aka naniulan ni tangan nami. Jupangan pasu-pasu do hami Tuhan. Marhite aka usaha na boy hupatwa hami Tuhan di bagasan ngulu nami Tuhan. Positutu roha nami Tuhan. Hok do yang ko padamu. Mga lehod di hami aka denggan basa dohot nauli di bagasan ngulu nami. Songoni Tuhan. Marhite minggu nami di sadariot Tuhan. Totong pasahaton nami Tuhan. Kadungan nami Tuhan na di bagasan parsahiton. Akaruas ni huriam Tuhan di bagasan hagalion ni aka pamatang na Tuhan. Arong do Tuhan dungan nami ruas ni huriam na marsahit di bagas na Tuhan. Arong do tong nuaing Tuhan na di bagasan perawatan na sida Tuhan di rumah sakit Tuhan. Mangidu hami tuho Tuhan asini roham. Asa totong ma Tuhan pasu-pasuommu akadungan namin na di bagas sa parsahito Tuhan. Daoni parsahiton na sida, urupi na sida Tuhan. Pargugoy na sida, mangadopi si taonon na sida ala ni parsahiton ni. Danggabe sumurut haporsyon na sida tuho Tuhan. Alenang pe Tuhan di bagasan parsahiton na sida, tulam ganda na do Tuhan. Tulam toguna do haporsyon na sida, maka porsyaiho di bagasan ngulu na sida Tuhan. Ala ni pos rohan nami Tuhan, pasu-pasu akadungan namin na di bagas sa parsahiton, urupi na sida Tuhan, pamalum na sida, di parsahiton na sida, pasu-pasu akaubat, doho perawatan na dipatu-patu na sida Tuhan. Songoni ng martangyang dohami Tuhan, di akadungan namin pe Tuhan, di lehoko las ni roha di nasida di bagas sa mingguon, di ulang tahun, gajang ni umur na pinasahakmu Tuhan, di ulang tahun kelahiran ng ulang tahun pernikahan pe Tuhan, di lehoko gajang ni umur, di lehoko las ni roha di nasida Tuhan, tulam gadda nama Tuhan, denggan ni basam asin ni roham, di tonga-tonga ni pargalan ngulu nasida, asi roham Tuhan, homa na masu-masu, sude akka na pinar sita, pinarbaga nasida Tuhan, tangyang nasida tu arupamu. Songoni martangyang hami Tuhan di akka pelayanan, di akka program, dan yang sipatupaw di tonga-tonga ni huriam di bagasan nasa mingguon,
pasu-pasu Tuhan akka naposom, akka parhalado, makubasi di tonga-tonga ni huriam, songoni nang saluhuk na ruas ni huriam, di bagasan las ni rohami Tuhan di akka parsauran nami, mangulaho sude Tuhan, akka pelayanan di tonga-tonga ni huriami Tuhan. Atong pasahaton nami madaging dohot tol dinami di bagasan Yesus Kristus martangya kami Tuho. Amen. Tapuji Tuhata sian ede nomor 470 sada laos tapasaha ma peliata marede mahita. May tasaluk na. Tatangya koma piliata tuado panidebata martangyang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan di saluhu silehon-lehon na denggan doho nasa ulibasa na mol diutus. Ubasahat hami masian nan lihom mitu hami pilihan nami tuho. Say jalom may gabi uam na husus di jolom pasu-pasu may jalaramoti. Asa hu parasya kami pilihanon pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite toldim. Asalam hutada hami gunang ni sileo-leo mitu hami. Asalam girgir hami madok maulihate tuho marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen.
Le amanami na di banua gijang sai pinurbadia magwarmo. Sero maharajaumu sesao malomo ni roham di banua tongosongon na di banua gijang. Leo matuhame sadaron hangulua siapari sesa madosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de Batama ho. Di sodako Tuhan de Batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan de Batama bohina tuho jala di pasoro homa damena tutordim. Amen. Ya, selamat hari Minggu mari kita salut nak kamang dot taminang. Iya. Sejalan sama kita. Tuhan Yesus napunaa songgop damena biar mulau tari bargogong olunai nasa dosaku naisai doi tarbari tahun holong nai diria Tuhan tu dosoni tut manupahi tarlobida sasada Yesus pinujima Luku lasro haki Jumolo Yesus siluami Pakirimonmu tolong mui Mangalo dosa dan rohaki Tarbari tahun nolong nai Diria Tuhan tu dosoni Tut manupahi tarlobida Sasada Yesus pinujima Hibul mau Yesus diho Sonang rohaku tarapuldo Mianti auma bain hatami Pai madasau tulang bumi Tarbari tahun holong nai Diria Tuhan tu dosoni Tut manupahi tarlobida Sasada Yesus pinujima Biar hulau tari pargo